Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Rahmawati, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Lamongan dari SMK Islam Bustanul Hikmah. Dalam video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Karena setiap anak memiliki minat dan potensi yang berbeda, mereka tumbuh atas kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Oleh karena itu, dengan keberagaman karakteristik mereka, kita sebagai guru seharusnya menghadirkan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar mereka. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seharusnya guru merumuskan tujuan pembelajaran secara jelas, mengetahui dan memahami kebutuhan belajar peserta didik, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang peserta didik untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, serta melaksanakan penilaian berkelanjutan. Untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik, guru seharusnya mengetahui kesiapan belajar peserta didik, minat belajar peserta didik, dan profil belajar peserta didik. Kesiapan belajar peserta didik sendiri yaitu kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Seorang peserta didik yang belum siap untuk melaksanakan suatu tugas dalam belajar akan mengalami kesulitan atau malah putus asa. Minat peserta didik di sini disebutkan yaitu ketertarikan peserta didik untuk menyalurkan potensi dan bakatnya masing-masing. Selanjutnya yaitu profil belajar peserta didik. Data seputar karakteristik setiap siswa yang akan mempengaruhi gaya, cara, dan kebiasaannya dalam belajar. Kebutuhan belajar peserta didik dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. 1. Mengamati perilaku peserta didik. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal dengan melaksanakan asesmen diagnostik. 3. Refleksi kegiatan pembelajaran. 4. Membaca rapot peserta didik. 5. Berbicara dengan guru yang lain. Strategi diferensiasi pembelajaran ada 3. Yang pertama yaitu diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Diferensiasi konten sendiri yaitu perbedaan konten materi yang diajarkan kepada peserta didik sebagai tanggapan dari kesiapan belajar peserta didik, minat atau profil belajarnya, visual, auditori, atau kinestetik, atau bahkan bisa mengkombinasikan dari ketiganya. Diferensiasi proses yaitu perbedaan proses pembelajaran dengan menyediakan kegiatan berjenjang, adanya pertanyaan pemandu atau tantangan, membuat agenda individual murid, memvariasi waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi, dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Diferensiasi produk yaitu strategi yang mengacu pada kemampuan guru dalam memodifikasi produk hasil belajar siswa, penerapan, dan pengembangan hal-hal yang telah dipelajarinya sesuai dengan minat dan potensi peserta didik. Keterkaitan antar materi antara modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, dan modul 2.1. Apakah saling terkait? Tentu saja, karena agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mengetahui minat dan potensi siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu cara untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Dengan adanya budaya positif dan kolaborasi untuk melakukan nilai-nilai dan peran guru penggerak, kita akan dapat mencapai visi yang sekolah cita-citakan. Demikian
koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan. Terus semarakkan Merdeka Belajar. Salam Guru Penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.